nikreh ta dina Jalan Gaya di Hotmik. Nuhunnya Pak Dedi. Gaya. Mantap ya mah. Nuhun Pak Dedi. Biar rakyat maneh tuh nyebrang ke sungai, jembatan rusak, jembatan gantungna ngelakeun aing geus aya di Cikebang Bapak Bupati Subang diamuk Kang Deddy Mulyadi gara-gara jembatan tidak diperbaiki. Kalau tidak salah tadi Bapak Bupati ini malah bertanya di daerah mana. Jadi beliau itu belum tahu bahwa ada kejadian seperti itu di daerahnya. Akhirnya diamuk-amuk oleh Kang Deddy Mulyadi. Inilah sosok ketegasan dari seorang gubernur Jawa Barat. Bukan berarti membenci, memarahi untuk membuat Bapak Bupati ini menaikkan level kepemimpinannya, kualitas kepemimpinannya menjadi lebih baik lagi. Jumpa, kali ini saya ingin sedikit memohon kepada rakyat Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat, jangan sakit hati ya dengan statement orang yang paling kritis di negeri ini di zaman kita, yaitu Bung Rocky Gerung ya. Sepertinya beliau di pemerintahan kali ini cukup mati gaya ya, mati gaya beliau ini gitu, karena semua keran sudah dibuka. Kalau pada tingkatan nasional yaitu kepada Pak Prabowo, pemerintahan Prabowo telah membuka semua keran kritik ya, artinya sudah dijalankan sama beliau dengan langkah-langkah luar biasa ya. Sehingga waktu itu ya Bung Rocky Gerung juga mengatakan bodoh gitu kan ya. Tapi kemudian kali ini ada tokoh kita juga yang sedang viral ya, dan luar biasa ya. Bahkan dunia bergetar ya, bukan dunia yang bergetar tapi hati-hati orang-orang di dunia bergetar ya, melihat apa langkah-langkah cerdas, langkah-langkah yang luar biasa karena menggunakan hati nurani, yaitu Kang Deddy Mulyadi, Gubernur di Jawa Barat yang begitu dicintai oleh masyarakatnya. Nah, sepertinya Bung Rocky Gerung ingin ikut tampil ya, cuma dengan statement yang ya sedikit konyol lah. Pansos mengatakan bahwa kedangkalan cara berpikir yang dangkal. Tapi alhamdulillah Kang Deddy memang orang yang ya, kalau kita boleh lihat, mungkin ini lagunya Iwan Fals ya, ya manusia setengah dewa. Mudah-mudahan rakyat Jawa Barat bisa memaklumi bahwa Rocky Gerung sedang mati gaya. Oke, terima kasih. Salam tidak sakit hati. Kemudian ada updatean dari Kang Deddy Mulyadi. Digaji negara tapi cuma ngomong di TV. Sindiran pedas Deddy Mulyadi bikin beberapa pihak murka. Kira-kira siapa yang dimaksud? Pihak-pihak tersebut yang hanya ngemeng-ngemeng doang di TV tapi nggak ada aksinya. Si tukang kritik. Beliau menyinggung bahwa mereka digaji dari uang rakyat tapi justru sibuk tampil dan bicara di media tanpa solusi konkret. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Komisi 13 DPR, hanya ngemeng-ngemeng doang tapi mereka tidak punya solusi yang konkret. Dan tentu saja sindiran ini tidak hanya ditujukan untuk KPAI, anggota DPRD, siapa lagi tuh? Jangan lupa tulis di komentar siapa-siapa saja yang sekiranya terkena sindiran menohok gitu ya dari Kang Deddy Mulyadi. Gongnya ini, anggaran perjalanan dinas studi banding ke luar negeri dihapus oleh Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Tanggal 26 Mei 2025, Gubernur Chung Nam dari Korea Selatan yang datang ke Jawa Barat beri dana hibah 113 miliar rupiah untuk membangun transportasi di Jawa Barat. Investor yang datang langsung ke Jawa Barat. Bukan Kang Deddy Mulyadi yang mencari mereka, tapi mereka yang datang untuk mencari Kang Deddy Mulyadi. Kurang hebat apalagi. Belum tentu pemimpin yang lain bisa untuk menarik investor seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kemarin Kang Deddy Mulyadi memberikan hadiah 1 miliar kepada Persib Bandung karena sudah menang kompetisi. Langsung diganti 113
miliar rupiah. Baru saja kami menerima Bapak Gubernur Chungnam, Korea Selatan. Tadi siang beliau diterima langsung oleh Pak Gubernur. Dan malam ini beliau kami jamu makan malam di gedung sate sekaligus ya menyaksikan pertunjukan angklung. Bahkan beliau tadi bermain angklung langsung, bahkan menari langsung. Ternyata Pak Kim Tok Markoto. Terima kasih Pak Kim. Salam untuk keluarga Chungnam dari warga Jawa Barat. Dan mudah-mudahan hubungan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Chungnam ke depan lebih baik lagi, terutama untuk membangun kesejahteraan masyarakat baik di Jawa Barat maupun di Chungnam, Korea. 아주 우리 대한민국 충남과 인도네시아의 서자와주가 자매결연을 맺었기 때문에 형제와 같은 그런 곳입니다. 그래서 이번에 서자와주를 방문해서 주지사님을 비롯해서 우리 부지사님 또 우리 직원분들께서 환대해 주셔서 너무너무 감사합니다. 앞으로 대한민국과 그리고 인도네시아와 그리고 충남과 서자와주가 하나가 돼서 함께 교류하고 또 발전을 위해서 노력했으면 좋겠습니다. angklung을 배우고 함께 저녁을 먹으면서 좋은 추억을 만들어갑니다. 고맙습니다. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Kim, terima kasih Pak Gubernur. Jangan lupa ginsengnya. Provinsi Jawa Barat dan Chungnam menjalin hubungan sister province. Kedua provinsi berkomitmen memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Ada banyak bidang seperti pembangunan ekonomi dan pariwisata, lingkungan hidup berkelanjutan, serta pengembangan sumber daya manusia. Satu hal yang saya pelajari dari Bapak Aing ya, Pak KDM, itu memiliki skill public speakingnya itu luar biasa. Kayaknya saya belum pernah ngelihat beliau pidato ataupun ceramah atau stand up komedi atau apapun itulah yang berbicara di depan umum. Beliau itu pasti tidak pakai teks. Ya. Terus ngomong langsung, tapi mudah dipahami. Betul. Tidak belibet dan sesuai dengan esensinya juga kuat. How to say dan what to say-nya itu benar-benar berkelas. Jarang seorang pemimpin yang memiliki skill yang public speaking seperti itu. Bahkan banyak, cuma mungkin ada di luar negeri juga seperti itu ya. Jadi tidak perlu teks, benar-benar keluar apa yang ada di dalam isi kepala itu benar-benar dikeluarkan secara natural dan logis dan bisa dipahami. Esensi kontennya juga kuat ya. Jadi saya salut banget sama Pak KDM. Berbicara dimanapun, entah itu di umum maupun ngobrol langsung, empat mata atau apalah itu, menurut saya luar biasa. Jadi bisa terlihat banget bahwa beliau itu sangat menguasai ya. Jadi bukan hanya teori. Biasanya kalau hanya teori itu, biasanya orang nggak pede. Pasti harus ada teks yang harus dibaca untuk memvalidasi benar apa enggak sih apa yang diomongin gitu kan. Pasti harus pakai teks. Nah kalau saya lihat Bapak Aing itu nggak pernah pakai teks, langsung ngomong plak. Hebat ya, tanpa hebat. teks. Tapi isinya tuh berisi Daging. itu daging semua. Isinya tuh, nah itulah luar biasanya. Jarang yang seorang pemimpin yang memiliki skill public speaking yang tanpa teks naskah, langsung jeder. Tapi isinya daging semua. Orang paham. Makanya dengan personal branding beliau ya wajar sih ya banyak yang iri. Ya itulah sebuah fenomena ya. Jadi kalau misalkan bagi pejabat yang memang keirian ya, bukan keirian Papua ya, atau kekananan ya, jangan ke kanan, keirian itu gak bagus juga ya. Jadi bagusnya memang harusnya itu menjadi inspirasi ya. Jadi seorang pemimpin itu harus memanfaatkan media sosial untuk membranding ya. Dan ini juga bisa meningkatkan elektabilitasnya kalau buat orang yang pengen berkarir di dunia politik. Dunia lain manapun sama aja sih sebenarnya, bukan hanya dunia politik yang membutuhkan skill untuk berbicara di depan umum seperti tanpa teks itu. Karena kelihatan banget kalau orang berbicara di depan halayak umum itu kalau pakai teks seolah-olah kan ya dia emang gue juga bisa cuma baca doang.
Nah, kalau misalkan kita memaparkan sesuatu atau mempresentasikan sebuah konsep atau apapun itu atau sebuah pemikiran, kalau tanpa teks itu luar biasa kalau menurut saya. Ya. Berarti dia orang benar bukan hanya teori, Bang, bisa Praktek. benar-benar mengalami Ya, betul. Jadi pede untuk menyampaikannya. Pokoknya Pak KDM jos. Pernah nggak sih pada saat kalian SMP, SMA, biasanya kan ada upacara bendera 17 Agustus, dan di momen itu ada kesempatan bagi kepala daerah, baik bupati, gubernur, untuk berpidato. Jujur, ketika kepala daerah kalian sedang berpidato, apakah kalian menyimak itu dengan seksama? Apakah kalian mendengarkan pidato dari kepala daerah kalian dari awal sampai akhir? Atau kalian malah ngantuk, ngobrol sama teman, karena menurut Anda pidatonya itu tidak menarik? Jujur, saya juga pernah mengalami, tapi berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi. Ketika beliau berpidato, saya mendengarkan dari awal sampai akhir, tidak di skip sedikit pun. Kenapa? Luar biasa, public speakingnya benar-benar menginspirasi banget. Dan gak asal ngomong, isinya itu daging semua, bermakna semua. Dan beliau ini pasti punya pengalaman yang luar biasa sebelumnya. Apalagi karena beliau ini kerja nyata, terjun langsung ke lapangan bersama masyarakat, mencari tahu permasalahan mereka, kemudian menyelesaikan masalah. Dan ketika beliau berpidato, beliau itu sangat percaya diri. Pidatonya KDM itu mengalir seperti air, berhembus seperti angin, esensinya kuat seperti batu karang, dan terkadang bergejolak berapi-api. Wih, keren sekali. Sepakat Bang, KDM the best public speaking. Mampu menyeimbangi lawan bicaranya, anak, rakyat, pejabat, pemuka agama. Dia mampu berkomunikasi dengan baik. KDM memang dari SMP katanya, oh pantas ya. Wow, ditambah rekam jejak pernah jadi wakil bupati, bupati 2 periode, ditambah pernah jadi anggota DPR dan DPR pusat. Nah, ada komentar. Dari dulu KDM itu sudah dekat dengan masyarakat, jadi paham semua problem masyarakat, terutama di tanah air Indonesia.